Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ciri-ciri burung, alasan mengapa burung bermigrasi, dan contoh burung. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah ornitologi. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri burung. Yang pertama adalah bulu. Bulu yang terdapat pada burung terbuat dari zat keratin. Zat keratin adalah zat yang biasa kita temukan di zat pembentuk rambut dan kuku pada jenis spesies lain. Fungsi bulu pada burung adalah untuk menutupi tubuh dari panas dan dingin. Burung juga menggunakan bulunya untuk membantu dirinya terbang. Yang kedua, paruh. Paruh digunakan untuk mendapatkan makanan yang ia makan. Paruh burung terbuat juga dari zat keratin yang kuat, sehingga paruh burung tidak memerlukan gigi untuk makan. Yang ketiga adalah sayap. Sayap dilindungi oleh bulu. Bulu tersebut berfungsi sebagai alat bantu burung untuk terbang. Yang keempat adalah telur. Telur pada burung terbuat dari cangkang yang memiliki zat kapur, sehingga telur tersebut aman dari serangan hewan lain. Yang kelima adalah mata. Burung memiliki mata yang terdapat di bagian sisi kepala. Yang keenam, tungkai berpasangan atau sepasang kaki. Tungkai berpasangan digunakan untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar-cakar rumah, memegang makanan, atau untuk menangkap dan mencengkram mangsa. Jumlah jarinya terdiri dari 2, 3, dan juga 4. Kulit kaki bagian bawah dan jari-jarinya tersusun dari zat tanduk yang keras. Yang ketujuh adalah tulang. Kebanyakan tulang yang dimiliki burung tidak sekuat hewan lainnya. Itu karena sebagian besar waktu burung adalah di udara, sehingga burung tidak perlu memiliki tulang yang kuat. Tulang burung termasuk kecil dan juga ringkih. Yang kedelapan adalah kelenjar minyak pada ekor. Kelenjar minyak pada burung berfungsi sebagai melindungi bulu dari air. Kelenjar minyak yang menghasilkan minyak disebut dengan sebum. Selain melindungi bulu burung dari air, kelenjar minyak pada ekor juga bisa untuk bersolek, sehingga menarik perhatian sang betina. Yang kesembilan, endotermik. Endotermik adalah suatu kejadian di mana burung bereaksi menyerap energi dari lingkungan ketika reaksi burung itu terjadi. Biasanya yang dihasilkan dari endotermik adalah suhu dingin. Yang kesepuluh adalah kemampuan navigasi. Navigasi berguna untuk menentukan arah. Yang kesebelas, daun telinga. Burung merupakan salah satu spesies yang tidak memiliki telinga luar untuk mendengar, dikarenakan daun telinga dari burung tidak berkembang dengan baik. Burung mendengar melalui frekuensi suara yang ditangkap oleh kepala. Yang ke-12, burung bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan tambahan. Pundi-pundi udara berupa kantong selaput yang ringan, yaitu sepasang di leher. Sebuah di antara tulang selangka yang bercabang-cabang membentuk kantong udara pada lengan atas, sepasang di dada depan, sepasang di dada belakang, dan sepasang di perut. Cadangan udara di dalam pundi-pundi udara berguna untuk bernapas pada saat terbang. Yang ke-13, burung memiliki peredaran darah ganda. Artinya, dalam satu kali peredaran darah ke seluruh tubuh, darah melewati jantung 2 kali. Yang terakhir adalah sistem saraf. Burung memiliki sistem saraf yang baik. Sistem saraf pada burung memiliki 12 pasang saraf kranial dan memiliki otak kecil yang besar. Peredaran darah dari burung pun ditunjang dengan 4 bilik jantung yang ia miliki. Dengan keistimewaan itu, kesehatan dari burung bisa terjaga dari suhu yang ekstrim. Burung merupakan salah satu hewan yang selalu melakukan migrasi atau perpindahan tempat. Beberapa burung bisa melakukan migrasi hingga ratusan kilometer. Mengapa burung bermigrasi? Alasan yang pertama adalah pergantian musim. Dalam satu tahun, kita akan mengalami musim hujan dan musim kemarau. Bahkan, beberapa daerah di bumi ada yang mengalami 4 musim,
yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Di daerah 4 musim, sumber makanan akan berkurang saat musim gugur dan dingin tiba. Saat sumber makanan berkurang itulah, para burung yang hidup di daerah itu pun harus bermigrasi ke tempat yang lain. Jika tidak, mereka bisa mati kelaparan dan mati secara perlahan. Nah, hal itulah yang membuat burung-burung melakukan migrasi. Alasan yang kedua adalah untuk berkembang biak. Beberapa kelompok burung biasanya berkembang biak di tempat migrasi. Jadi, saat pulang mereka sudah memiliki anak. Tapi ada juga kelompok burung yang hanya mencari makan dan menghindari dingin. Burung dalam kelompok ini biasanya berkembang biak di tempat asalnya. Klasifikasi Aves yang saya ketahui hanya ada 30 jenis ordo. Yang pertama ada ordo Accipitriformes, yang kedua ordo Anseriformes, yang ketiga ordo Apodiformes, yang keempat ordo Apterigiformes, yang kelima ordo Bucerotiformes, yang keenam ordo Caprimulgiformes, yang ketujuh ordo Cariamiformes, yang kedelapan ordo Casuariformes, yang kesembilan ordo Charadriformes, yang kesepuluh ordo Cichoniformes, yang kesebelas ada ordo Coliformes, yang kedua-belas ordo Columbiformes, yang ke-13 ordo Coraciformes, yang ke-14 ordo Cuculiformes, yang ke-15 ordo Volconiformes, yang ke-16 ordo Galliformes, yang ke-17 ordo Gaviformes, yang ke-18 ordo Gruiformes, yang ke-19 ordo Passeriformes, yang ke-20 adalah ordo Pelecaniformes, yang ke-21 ada ordo Pisciformes, ke-22 ordo Podicipediformes, yang ke-23 ordo Procellariformes, yang ke-24 ada ordo Psittaciformes, yang ke-25 ada ordo Reiformes, yang ke-26 ada ordo Spenisciformes, yang ke-27 ada ordo Strigiformes, yang ke-28 ada ordo Struitioniformes, yang ke-29 ada ordo Tinamiformes, dan yang terakhir yang ke-30 ada ordo Troginiformes. Dari semua ordo yang saya sebutkan tadi, saya bisa menyontohkan salah satu ordo dari Accipitriformes, yaitu adalah elang bondol, di mana elang bondol ini nama ilmiahnya atau nama binomialnya adalah Haliastur indus. Berkelas Aves, ordo Accipitriformes, famili Accipitridae, genus Haliastur dan spesiesnya Haliastur indus atau disingkat dengan H. indus. Contoh yang kedua ada pipit benggala. Pipit benggala atau nama binomialnya adalah Amandapha amandapha. Kerajaannya Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Estrillidae, genus Amandapha dan spesies Amandapha amandapha. Demikianlah pembahasan saya mengenai ciri-ciri burung, alasan mengapa burung bermigrasi, dan contoh spesiesnya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.